kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Hari ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, siswa mampu memahami alasan merawat alam dengan baik. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka dengan tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, anak-anak, hewan peliharaan bisa berupa kucing, yang kedua anjing, dan yang ketiga ayam. Ya, ada yang memelihara atau beternak ayam. Jadi di antara ketiga hewan peliharaan ini, yang mana yang ada di rumah kamu atau hewan yang kamu pelihara? Nah, kita semua berhak memelihara hewan-hewan ini, tapi kita juga punya kewajiban untuk merawatnya, ya, dengan cara memberinya makan, minum, menyayanginya, dan apabila dia sakit, kita bawa ke dokter hewan, kita beri dia obat, ya. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita berada. Jadi kalau kita berada di sekolah, berarti lingkungan kita adalah lingkungan sekolah. Kalau kita berada di rumah, itu artinya lingkungan kita adalah lingkungan rumah. Nah, lihat gambar yang pertama ini lingkungan, ya, lihat tampak hijau lingkungannya karena banyaknya pepohonan. Nah, yang kedua, ya, lihat lingkungan. Lingkungan itu kan tempat di mana kita berada. Jadi di lingkungan kita itu ada tumbuhan, ada hewan, dan juga manusia. Nah, jadi kita harus bisa merawat lingkungan ini dengan baik. Peranan hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi, hewan juga punya peranan untuk menjaga keseimbangan alam kita. Yang pertama, nah, ular. Ya. Ular ini menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan di sawah. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Karena ular ini pemakan tikus, sehingga keseimbangan alam ini bisa terjaga. Jadi tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ini makhluk kecil, tapi dia punya peranan penting dalam menyuburkan tanah. Kupu-kupu suka memakan kutu daun yang merupakan hama bagi tanaman. Adanya kupu-kupu mampu mengendalikan jumlah hama pada tanaman. Yang ketiga, burung. Burung dapat membantu penyebaran benih, ya, penyerbukan tanaman dan pengendalian hama serangga, karena beberapa jenis burung memakan serangga kecil. Selain itu, kebiasaan burung yang suka mencakar-cakar tanah ternyata bermanfaat dalam siklus pertukaran udara di dalam tanah yang membantu meningkatkan kesuburan tanah.
Yang selanjutnya adalah penghijauan. Penghijauan, ya. Sekarang ini sudah banyak hutan ditebangi sehingga terjadilah longsor, banjir, ya. Nah, karena itu kita harus melakukan penghijauan dengan cara menanam berbagai tanaman, ya. Ini lihat gambar yang pertama ini, ya. Para penduduk sedang melaksanakan penghijauan, penanaman pohon-pohon kembali, ya, agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, yang kedua gambarnya, lihat penghijauan, ya, di tempat atau boleh dikatakan di sebuah perkampungan. Penghijauannya cukup baik sekali. Dengan cara ini, ya, bisa mengurangi terjadinya tanah longsor, banjir bandang, ya, dan lain sebagainya. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, ya, kita akan menutup pelajaran ini terlebih dahulu. Nah, penutupnya apa, ya, manfaat dari penghijauan? Apakah kamu bisa menjawab? Nah, kemudian nih, manfaat dari penghijauan yang pertama, menghasilkan oksigen. Jadi semakin banyak tumbuhan kita tanam akan menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, yang kedua, menghindari banjir. Yuk anak-anak, masih ada lagi kah manfaat dari penghijauan? Kalau ada, ya, kamu catat. Nanti Ibu akan bertanya kepada kamu, ya. Nah, hari ini sampai di sini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sampai ketemu minggu depan.